Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di konten terbaru kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Kuroi wa Medakani Wakashi no Kawaii ga Sujinai episode ketiga. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan, kita diperlihatkan beberapa siswa yang sedang menyablon baju buat festival nanti. Yang lain sibuk bekerja di sini, salah satu siswa malah makan aja. Sementara Munaroh dia pun sama sedang memikirkan buat festival itu sendiri, dan di sini si Haruno nyamperin dan memberitahu si Munaroh kalau mbaknya si Haruno ikut eskul teater. Dengan itu si mbaknya ini akan meminjamkan kostum untuk festival sekolah nanti. Dengan begitu si Munaro sangat terbantu banget atas pinjaman kostum ini. Haruno pun memberitahu mudah-mudahan aja nanti si Asep bisa tertarik melihat Munaro dengan kostum yang dia pakai nanti di festival. Gara-gara hal yang terjadi kemarin, si Haruno jadi terus-menerus ngomongin si Asep terus. Munaro makin aja kepikiran dan juga ketakutan. Karena apa? Karena takut si Haruno berpikir kalau dia yang suka sama si Asep. Supaya tidak punya pikiran kayak begitu, si Munaro harus bagaimana Asep ini suka duluan pada dirinya. Singkat waktu, di dalam ruangan terlihat mereka sedang melihat kostum yang dipinjamkan itu. Banyak banget baju-bajunya itu sendiri. Haruno menyarankan untuk memakai baju maid yang menurut Haruno pasti cocok deh kayaknya. Di saat bersamaan si Haruno memberitahu kalau dalam festival ini ada legenda pada saat festival. Yang dimana itu lorong takdir bisa disebut juga jembatan cinta. Sekalian juga Haruno memperlihatkan lorong yang dimaksud. Jadi setiap ada yang menggandeng orang yang dia sukai pada saat festival nanti udah fix hubungannya akan langgeng selamanya. Semoga aja si Munaro menggandeng si Asep yang pada saat festival nanti. Tak lama Haruno dipanggil temannya, Haruno pun pergi meninggalkan si Munaro. Setelah Haruno pergi keluar di sini, Munaro mencoba satu persatu baju buat festival nanti. Dia akan mencari baju yang cocok buat dirinya sembari supaya si Asep jatuh cinta pada dirinya. Dari baju maid, baju putih, baju polisi, baju pelayan, dan inilah baju yang paling jauh dalam pikiran kita. Yaitu baju yang sekarang dipakai. Selagi dia masih mencoba-coba baju, hal tak terduga terjadi yang dimana secara mendadak si Asep malah masuk ke ruangan ini. Dia kesini gara-gara dia disuruh guru untuk memberikan beberapa dokumen ke si Munaro. Alih-alih Asep mau langsung keluar lagi, tapi nyatanya si Haruno datang ke ruangan ini lagi. Dengan cepatnya Munaro dan Asep ngumpetlah di sana. Haruno yang masuk terus dia langsung menatap ke Bondu. Selagi bersembunyi si Munaro malah begitu pada si Asep. Asep pun sangat deg-degan banget kelihatannya sambil merukiah pikirannya. Dan pada akhirnya ada temannya si Haruno yang datang ke sana dan mengajak berbicara sebentar. Dengan itu Haruno pergi keluar kembali sampai mereka berdua sangat lega banget. Dalam hal tadi Munaro berpikir apa iya tadi menjadi trik yang paling ampuh. Yang mana kan mereka berdesak-desakan di ruangan tadi. Munaro berpikir pasti baper nih si Asep. Selagi ngaca si Munaro tidak percaya diri. Menurutnya dia tidak terlihat imut memakai kostum seperti itu. Hal tak terduga pun terjadi, si Asep malah bilang imut kepada si Munaro. Si Munaro sampai salting mendengarnya dan pasti malah dia yang salting. Singkat waktu Asep yang tadi keceplosan bilang imut kepada si Munaro, hati dia pun sampai sekarang masih berdegup kencang. Karena dalam hal agamanya dia nggak boleh deket sama cewek, dia pun terus merukiah pikirannya supaya pikirannya tadi nggak terulang kembali. Keesokan paginya di sekolah si Munaro pede dengan Asep yang sekarang sudah ada rasa nih padanya. Pada saat itulah si Munaro menyapa Asep. Alih-alih Munaro menyangka Asep bakalan ramah tapi Asep masih be aja dengan si Munaro. Hari festival pun tiba. Terlihat ramai dan asik melihat festival ini berlangsung. Dan di sini Asep terlihat di bagian memasak atau dia menjadi chef. Orang lain yang meminta Munaro untuk beristirahat di sini dia mengajak si Asep untuk beristirahat bareng walaupun Asep nggak butuh istirahat.
Asep yang masih sulit untuk ditaklukkan sama si Munaro, padahal kan kemarin si Asep memuji dia, tapi nyatanya kelihatannya si Asep ini makin judes aja pada dirinya. Munaro pun terus-menerus mengganggu si Asep biar tertarik padanya. Hal apapun dia terus lakukan pada si Asep, tapi tetap aja gagal. Di saat itulah datang si Haruno yang manakan dia leadernya. Dia di sini meminta Asep untuk mempromosikan KP-nya, tapi Asep ini harus sama si Munaro. Munaro sangat terbantu banget dengan ini biar dia bisa bareng Asep ini selama festival. Setelahnya mereka pun berkeliling. Singkat waktu mereka ketemu dengan tempat rumah hantu yang dimana ini sangat dibenci sama si Munaro. Karena kelihatannya Asep mau masuk ke sana, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke rumah hantu itu. Dengan pikiran kalau rumah hantu yang dibikin anak sekolah nggak serem banget. Tapi setelah di dalam baru aja masuk Munaro langsunglah dikagetkan dengan hantu sampai dia ketakutan begitu. Selagi mereka berjalan Asep memuji wahana ini yang bikinnya sangat bagus banget dan sangat sama dengan aslinya yang dimana menurutnya suasana begini sama dengan kampung halamannya. Asep yang masih asik dengan desain tempat ini yang bagus di sini Munaro yang meminta bantuan Asep ini karena nggak dengar-dengar Munaro di sini mau gak mau menarik bajunya Asep dan meminta bantuan yang roknya tersangkut di batu nisan. Setelah itu Munaro lari dengan cepat begitu. Cerita berpindah kepada Haruno selagi dia memasak, dia memikirkan Asep dan Munaro yang menurutnya pasti mereka berdua senang-senang. Sampai dia gak ngeh kalau masakannya gosong begitu. Kembali ke mereka berdua lagi, mereka jajan es krim. Pada saat Munaro memakannya, pipinya terkena es krimnya itu. Dengan sweetnya si Asep langsung memberitahu Munaro dengan pipinya itu. Sedikit lengah karena kesenangan es krim punya Munaro diambil burung. Setelah itu mereka menonton konser. Munaro yang kelihatan seru dan menikmati berbeda dengan Asep biasa aja. Tapi dia penasaran dan berjalan ke depan ternyata menurutnya lagunya enak dengan nada metalnya. Singkat waktu Munaro di sini sangat merenung dengan Asep yang tak kunjung baper terhadap dirinya. Waktu festival yang cuma menyisakan tinggal 1 jam lagi Munaro bergegas berpikir untuk kemana lagi. Dan pada saat itulah dia dan Asep berjalan ke terowongan atau jembatan cinta yang kemarin Haruno ceritakan. Momen itu pun kayaknya akan dimanfaatkan si Munaro. Tapi hal yang sedikit akan mengganggu mereka nantinya karena terlihat di dapur yang masak gosong mulu dan memerintahkan untuk memanggil si Asep. Apakah akan terjadi mereka berjalan di jembatan cintanya? Apa harus gagal? Sekian dulu dari episode ketiga kali ini. See you the next video.